comes. He's making his move. The block pass up the inside, but he goes wide. Bagnaia. Here we go then. Battle engaged. One of the greatest comebacks in Grand Prix history is complete here in Aragon. It's win number 86, and none will feel quite as good as this. All the blood, sweat, and tears, all the surgeries, all the sacrifices have been worth it. The scars are still fresh, but the old magic is still there. What a moment for Marc Marquez. Marc Marquez, a winning machine once again here in Motorland. He has dominated the 2025 Grand Prix of Aragon. Ya, pembalap MotoGP pasti punya sirkuit favorit, tapi hanya sedikit yang bisa mendominasi sebuah trek sampai puluhan kali menang beruntun. Dan kalau kita ngomongin soal dominasi di sirkuit anti-clockwise, satu nama langsung muncul. Yap, Marc Marquez. Kembali menang di GP Aragon itu membuat dia semakin menguatkan bahwa gaya balap Marquez ini memang menyukai anti-clockwise. Tapi kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Kita akan kupas tuntas di Deep Insight kali ini. Yuk, kita bongkar. Segmen 1. Mengenal sirkuit anti-clockwise. Mayoritas sirkuit MotoGP didesain clockwise searah jarum jam, tapi ada beberapa pengecualian. Contohnya Sachsenring di Jerman, 10 tikungan kiri cuma 3 ke kanan, 10 tikungan kiri cuma 3 ke kanan. Aragon Spanyol, Austin di Amerika Serikat. Di sirkuit jenis ini tikungan lebih banyak mengarah ke kiri, maka otomatis motor dan tubuh pembalap lebih banyak miring ke kiri. Buat sebagian rider ini jadi tantangan, tapi buat Marc Marquez ini justru rumah dia. Segmen 2. DNA Marc Marquez. Sejak kecil Marc terbiasa latihan di lintasan dirt track oval. Sirkuit ini selalu berputar ke kiri. Disinilah keunggulan Marc terbentuk. Muscle memory dan kepercayaan diri maksimal saat melibas tikungan kiri. Latihan dirt track bukan cuma latihan gaya miring, tapi kontrol slide motor, refleks cepat saat motor kehilangan traksi, kemampuan menjaga ritme dalam situasi grip rendah. Bahkan di usia emasnya, Marc tetap sering latihan flat track bersama adiknya Alex dan pembalap lain. Jadi jangan heran, saat sirkuit penuh tikungan kiri seperti Sachsenring, Marc tinggal bilang, "This is my territory." Dan terbukti ketika di GP Aragon di pekan lalu, dia melahap semua sesi tuntas. Dan dia mencatatkan rekor terbaiknya sendiri yang ia pecahkan di Sachsenring di tahun 2015. Segmen 3. Data dan dominasi. Sachsenring, Marc menang 11 kali berturut-turut 2010 sampai 2021. Termasuk saat cedera lengan di 2021. Padahal waktu itu tangan kanannya belum pulih total. Tapi karena trek lebih banyak tikungan kiri, kerja tangan kanan jadi minim. Aragon beberapa kali menang dan hampir selalu podium. Bahkan saat Honda sedang sulit, Marc tetap kompetitif di sini. Austin, kota. Meskipun lebih kompleks, layout anti-clockwise ini juga cocok dengan gaya balap Marquez. Dia sempat menang 7 kali berturut-turut di kota. Segmen 4. Gaya balap Marc dan body positioning. Body positioning Marquez saat cornering ke kiri sangat agresif. Seringkali elbow down-nya lebih ekstrim daripada corner ke kanan. Posisi badan sangat dalam, sliding terkendali bahkan di kecepatan tinggi. Saat cornering ke kanan, banyak pembalap butuh waktu adaptasi, tapi Marc tetap stabil meskipun kekuatan tangan kanannya terbatas. Marc bahkan pernah bilang, saat corner ke kiri, dia feel the bike lebih halus dan presisi. Gaya ini terbentuk dari kebiasaan puluhan ribu lap latihan yang tak bisa digantikan dengan teori. Itulah mengapa ketika ada memori kecil dan usia golden age-nya dia, Marquez selalu latihan di dirt track yang menghabiskan puluhan ribu jam, bahkan dalam keadaan apapun. Hujan, panas, terik, ia terus berlatih. Karena memang pada saat kecil, dia sangat tergila-gila dengan motor. Segmen 5. Marc versus rider lain. Sekarang banyak rider juga latihan di dirt track, tapi mereka mulai dari usia dewasa. Tidak semua punya dasar latihan sejak kecil seperti Marc. Bayangkan kamu belajar berenang dari bayi versus dari umur 20 tahun.
bedanya akan kerasa saat diuji ekstrim. Mark bukan cuma soal cepat di sirkuit anti-clockwise, tapi lebih nyaman, lebih presisi, dan lebih tahan tekanan. Itulah mengapa fakta dan datanya Marc Marquez saat ini betul-betul menjadi the baby alien, dan betul-betul akan mungkin menyamai rekor Valentino Rossi, legenda dan sang maestro The Doctor, ketika mengubah motor Yamaha kala itu menjadi motor yang sangat ditakuti di pedok. Segmen 6. Apakah ini bisa ditiru? Secara teori bisa, tapi butuh waktu, jam terbang, dan keberanian ambil resiko. Dirt track itu latihan ekstrim, low grip, high slide, high risk. Mark sudah tumbuh dengan semua itu, dan saat banyak rider baru mulai belajar, Mark sudah bertahun-tahun main di level itu. Penutup. Setiap pembalap punya cerita, tapi Marc Marquez dan sirkuit anti-clockwise itu bukan cuma cerita biasa. Itu adalah simfoni tubuh, mesin, dan kenangan masa kecil yang menyatu sempurna. Dan mungkin itulah yang membedakan juara dengan legenda. Gimana menurut kamu? Sepakat gak dengan data-data di Marc Marquez? Atau ada insight lain yang mungkin kamu pikirkan? Coba yuk share di kolom komentar. Dan kalau kamu suka, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena kita akan bahas kupas tuntas di Deep Insight setiap harinya jam 18. See you in the next video.